Halo semuanya, perkenalkan saya Nevolando Syahrizal. Kali ini saya akan menunjukkan proses pengerjaan tugas basis data, yaitu melakukan praktikum transaksi, praktikum basis data terdistribusi. Oke, kita langsung saja kita start untuk Apache dan MySQL-nya. Setelah start, kita masuk ke localhost-nya. Nah, ini merupakan tampilan pertama dari localhost-nya. Lalu kita klik new. Lalu kita klik rumah sakit, kemudian kita create. Nah, di sini untuk tabel name-nya ini kita masukin yang pertama itu dokter. Dan untuk kolomnya itu ada totalnya ada 7. Langsung kita create ya. Dan selanjutnya kita masukin sini ID dokter. ID dokter. Datanya itu integer. Panjangnya kita masukin 3. Nah, untuk selanjutnya untuk ini untuk nul indeksnya kita klik primary, kita klik go aja. Nah terus selanjutnya nama dokter. Untuk type nya ini varchar, kita masukin 30. Lalu alamat dokter, ini varchar, panjangnya panjang karakternya 100. Lalu kita masukkan tanggal lahir. Untuk tipe datanya itu kita pakai date. Lalu kita masukkan nomor HP. Kita untuk tipe data kita varchar 15. Lalu selanjutnya spesialis, tipe datanya itu varchar, panjang karakternya 15. Selanjutnya waktu kerja, kita pilih tipenya varchar dan ini panjang karakternya 100. Nah, ini setelah data-data tabel dokternya sudah lengkap, kita selanjutnya klik save di sini. Nah, ini sudah muncul ya untuk ID dokternya, nama dokter, alamat dokter, tanggal lahir, nomor HP, spesialis, waktu kerja. Nah, ini sudah muncul semua ya yang tadi kita buat. Selanjutnya kita klik new, kita buat tabel baru. Kita masuk administrator, kolomnya 1. Nah, ini untuk ini kita masukin ID admin. Ingat panjang karakternya 3. Dulu indeksnya itu primary, ini kita klik go.
Oke, baik. Ini kita udah buat tabel, beberapa tabel ya, pasien, dokter admin, dokter, daftar administrator, dan selanjutnya kita akan membuat foreign key untuk tabel pasien, dokter, dokter admin, daftar. Lalu kita klik dokter admin, terus lalu kita pilih structure dan kita klik more pada ID dokter. Lalu kita pilih index, klik OK, kemudian yang bawahnya ID admin kita klik more dan klik index dan klik OK. Nah, kita akan lakukan juga pada daftar ya, ke structure, lalu kita klik OK dan kita lakukan ini sama seperti yang tadi ya, klik OK. Nah, selanjutnya kita akan membuat relasi ya, relasi antar tabelnya. Dan kemudian kita akan buat data relasi antar tabel dan juga desainernya. Kita masuk ke rumah sakit, kita pilih desainer. Setelah kita susun rapi seperti ini, lalu kita klik save di sini, save page, kita namain rumah sakit 2 contohnya. Klik go. Nah, kemudian setelah rapi itu kita buat relationship, kita klik di sini create relationship, kita klik di ID pasien, lalu klik lagi ke ID pasien, klik cascade, dan klik cascade lagi, klik OK. Nah, kan hasilnya akan seperti ini. Dan kita akan buat lagi seterusnya untuk selanjutnya sama seperti tadi ya.
Nah, ini merupakan hasil akhirnya setelah kita membuat antar relasi ya, relasi hubungan dari ID pasien dan dokter. Dan kemudian kemudian kita save page. Nah, ini merupakan hasilnya. Kemudian kalau kita udah save, lalu selanjutnya kita akan melakukan transaksi data manipulation language atau DML untuk insert, update, delete, select. Dan kemudian kita coba insert data di tabel pasien. Kemudian kita klik insert. Lalu kita masukkan di sini nama pasiennya, misalnya Budi. Nah, kemudian kita coba klik di pasien, apakah datanya udah masuk. Nah, ini udah masuk ya datanya, nama pasien Budi, alamat pasien Jakarta, jenis kelaminnya laki-laki, penyakitnya demam, nomor HP-nya 0812 sekian. Nah, itu berikut untuk kita menginsert. Kita ini sudah berhasil. Dan misal kita tambahkan lagi data kedua, kita masukkan lagi, misal namanya kita buat yang perempuan, misalnya Wianda, nggak perlu, alamat Jakarta, kayaknya batuk, kelaminnya 8, kelaminnya perempuan. Nah, lalu kita lihat hasilnya. Nah, ini ada ya, nomor 2 Wianda Jakarta, perempuan, batuk 01 sekian. Nah, ini kita insert yang kedua berhasil masuk, datanya masuk di sini. Nah, untuk di sini angkanya udah otomatis masuk ya, di angka 1, 2, dan kalau kita insert pasien berikutnya sampai kita buat seterusnya, ini akan lanjut ya, mengurut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai seterusnya. Itu otomatis, tidak perlu kita isi. Dan kemudian kita coba pilih edit. Misal kita ada suatu data yang salah atau data yang berubah. Contoh misalnya kita ganti lokasinya di Bandung, batuk, flu, dan demam. Nah, ini langsung berubah ya untuk kita tadi yang kita udah edit. Wianda Bandung, perempuan, batuk, flu, demam. Ini udah kita ubah dan untuk editnya itu berhasil. Dan sekarang kita coba untuk proses selanjutnya itu delete ini datanya, misalnya kita hapus. You really want to execute delete from the patient, oke. Nah, ini berhasil ya, satu row deleted. Nah, itu kita udah hapus ya, data yang tadi nomor 2 Wianida ini udah hilang, udah kita hapus. Berarti untuk kita klik hapus pun ini berhasil ya. Nah, sekarang coba kita tambahkan lagi ya, insert Wianida, kita Bandung, perempuan kadang salah. Ini kita klik ke pasien. Nah, ini udah masuk lagi ya, dan nomornya ketiga jadinya. Nah, selanjutnya kita ke SQL. Ini kita klik from.
kita klik go. Nah, ini muncul ya pasien yang tadi, Budi Wanda. Dan kita coba ke SQL lagi, kita cari pasien yang berjenis kelamin perempuan. Nah, ya. Kita klik go. Nah, ini muncul ya nama pasiennya Wianda Bandung. Nah, ini menampilkan hanya pasien yang berjenis kelamin perempuan. Dan coba kita query lagi. Alamat pasien, kita klik misalnya cari yang domisili Jakarta, kita klik go. Nah, ini hanya menampilkan pasien yang beralamat di Jakarta aja. Nah, ini berhasil ya. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan saya mengenai data SQL rumah sakit ini. Semoga penjelasan ini membantu. Terima kasih.